Hai semua, kembali lagi sama aku Ira Tiara Kalista, biasa dipanggil Echa. Jangan lupa follow IG aku di bawah ini ya, dan jangan lupa subscribe please. Ini tuh pertama kali aku bikin video YouTube karena ada tugas presentasi dari Pak Rido. Nah, di topik kali ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik tentang komputer di dunia modern. Nah, di video kali ini saya akan bahas 3 poin penting, yaitu perkembangan mutakhir perangkat keras atau hardware dan evolusi modern sistem operasi atau operating system, dan yang paling penting kenapa para profesional IT itu wajib kenal banget sama Linux. Kita bahas dari yang paling dasar dulu ya teman-teman, yaitu perkembangan mutakhir perangkat keras, yaitu hardware. Kayak dulu tuh komputer cuman bisa mengerjakan satu tugas dalam satu waktu, tapi sekarang berkat teknologi multi-core processor, komputer bisa multitasking tanpa ngos-ngosan nih teman-teman. Bayangin kamu punya satu pekerja, ya anggap aja CPU gitu ya, tapi kamu kasih semua tugasnya tuh ke dia. Kayak gimana cara dia ngerjain tugas sebanyak itu dalam satu waktu? Makanya tambahlah tuh orangnya, CPU-nya, kayak misalkan 3 atau 8. Makanya komputer di zaman sekarang tuh kayak dapat mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Dan untuk komputer di zaman sekarang itu punya revolusi penyimpanan data. Yang dulu pakai HDD, hard disk drive, sekarang sudah update nih ke SSD. Nah, apa sih perbedaan HDD dan SSD? Nah, kalau HDD itu, kalau misalkan kalian nyari buku nih di perpustakaan besar, Gramedia contohnya, kalian harus keliling dan cari buku itu satu persatu. Sedangkan kalau SSD itu, kalian bisa nanya ke kayak bukan komputer, kayak perpustakaan digital gitu, terus nyari tuh buku ini di mana. Kalau enggak kalian bacanya online gitu. Itulah perbedaan HDD dan SSD laptop. Makanya kalau kamu upgrade laptop dari HDD ke SSD tuh rasanya tuh kayak pindah dari sepeda ontel ke Lamborghini. Anjay, Lamborghini kan jadi lebih cepat gitu ya. Nah, untuk yang kedua, evolusi modern sistem operating atau operating system dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita pindah nih ke otak lunaknya, yaitu sistem operasi atau operating system, biasa disingkat OS. Kalau dulu OS tuh cuman nemplok di desktop, sekarang tuh sudah merambah kemana-mana. Contohnya HP, jam tangan, TV, bahkan mobil listrik. Contohnya Android, iOS, Windows, macOS, dan Linux. Semua itu OS, tapi punya ekosistemnya masing-masing dari pernyataan di atas. Gimana sih cara kerja sistem operasi? Gini loh, OS itu ibarat manajer di suatu perusahaan besar, dan aplikasimu itu karyawannya, CPU itu produksinya, dan memori itu gudangnya. Nah, OS itu yang ngatur mereka semua biar bekerja dengan baik tanpa bentrok, kayak selayaknya manajer gitu. Jadi, ketika kamu buka satu aplikasi atau dua atau lebih dari beberapa aplikasi dalam satu waktu, si OS itu, si manajer ini memastikan semuanya dapat bagian masing-masing tanpa bentrok, kayak biar nggak error atau delay gitu dalam beberapa masing-masing aplikasi. Ya, jadi semua aplikasi tersebut diatur oleh si manajer ini, yaitu OS. Jadi, kalau misalkan kamu cuman berpikir kayak OS itu cuman tampilan, kamu salah besar, karena OS itu bahkan digunakan sebagai fondasi dalam seluruh dunia digital. Oke, jadi untuk studi yang ketiga, kenapa sih profesional di bidang IT itu perlu mengenal Linux? Karena Linux itu bukan sekedar sistem operasi gratis, melainkan dia itu simbol dari kebebasan, kreativitas, dan kekuatan komunitas. Ada beberapa alasan nih kenapa Linux begitu kuat dan populer. Pertama, stabil dan aman. Linux bisa jalan berbulan-bulan tanpa restart. Kedua, gratis dan open source, artinya semua orang bisa pakai, ubah, dan tingkatkan tanpa bayar lisensi, karena warga Indonesia kebanyakan sukanya gratisan nih. Ketiga, fleksibel banget, kamu bisa bikin Linux versi server, versi ringan buat IoT, bahkan versi keren buat hack. Nah, buat kamu yang pengen terjun di bidang IT sebagai programmer, networking engineering, atau cloud specialist, hampir pasti kamu bertemu dengan Linux. Karena semua layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure dibangun di atas sistem Linux, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke
Rumusan permasalahan. Untuk mempersingkat waktu, ada dua rumusan masalah. Yang satu, bagaimana perkembangan teknologi komputer dari konsep otak mesin hingga mencapai era sistem operasi open source seperti Linux. Yang kedua, apa implikasi perkembangan ini terhadap masa depan kecerdasan buatan AI, komputasi awan, dan keamanan data global. Mari kita bahas penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Oke, dari bacaan di atas kita baca nih. Awalnya komputer itu berawal dari gagasan otak mesin oleh Alan Turing yang membayangkan mesin mampu berpikir logis. Kemudian berkembang menjadi komputer fisik seperti ENIAC, lalu muncul sistem operasi seperti Unix atau UNIX yang memudahkan penggunaan. Tahun 1991 Linus Torvalds menciptakan Linux sistem operasi open source yang bebas digunakan dan dikembangkan oleh siapa saja nih teman-teman. Sekarang Linux menjadi raja server dunia menopang internet, AI, dan komputasi awan. Next, untuk penyelesaian kedua nih teman-teman. Dari bacaan di atas, perkembangan ini membuat AI makin kuat dan menyatu dengan komputasi awan, mendorong inovasi besar, tapi juga meningkatkan risiko keamanan dan kebutuhan regulasi global yang ketat terhadap data dan etika penggunaan teknologi. Selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan ya teman-teman. Oke, dari kesimpulan di atas, jadi kesimpulannya dunia komputer modern ini ibarat tubuh manusia. Hardware itu otot dan tulang, sistem operasi itu otak dan sistem saraf, dan Linux adalah darah yang mengalir di hampir seluruh jaringan teknologi dunia. Nah, pesan dari aku, kalau kalian pengen jadi profesional di bidang IT, jangan cuma pakai teknologi, tapi pahami cara kerjanya, pahami sistem operasinya, dan kuasai Linux. Untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, sebenarnya caranya mudah. Kalian itu belajar teknologi jangan karena FOMO, tapi karena emang kalian itu pengen belajar, ada keniatan, dan bener-bener serius gitu. Karena kalau kalian cuma FOMO, yang kalian dapat tuh cuma capeknya doang, teman-teman.